Kartu river adalah as keriting. Marvin Rakwin, straight, yes. Marvin mengepalkan tinjunya. Marvin Rak menang total chip 80 M. Semua orang kembali bersorak-sorai gembira. Kita punya jawara baru. Pria berkacamata itu bisa mengalahkan Alvi Negrano sang master. Luar biasa, tidak bisa menerima kekalahan memalukan ini. Alvi Negrano pun langsung meninggalkan ring pertandingan dengan wajah tertunduk. Dia menggeleng tak percaya. Di luar, dia dapat hadiah cemoohan. Namun, dia terus melangkah panjang dan langsung menenangkan diri. Frankie Morgan sangat tidak percaya jagoannya bisa dikalahkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Saat ini, mereka rugi 40 million dolar. Yang benar saja, Frankie mengamuk, siapa dirimu sebenarnya? Tanyanya menyeringai. Mendapat bentakan keras seperti itu, Marvin tetap kalem. Dia merapikan semua chip di atas meja dan berkata, "Namaku Marvin. Sudah berulang kali aku jelaskan." Lalu Marvin menyahuti dia untuk segera masuk. "Dea, bantu aku membawa semua harta ini ke meja kasir." Dea sumringah. Senyum genitnya makin genit. Astaga, tidak hanya jago menyobok. Tuan juga jago main poker. Bukan main. Serunya sangat heboh. 5 orang berpakaian preman pun masuk. Semuanya beratato dan menyeramkan. 2 dari mereka memegangi Marvin dari belakang dan 3 lainnya siap akan memberikan pukulan. Morgan Casino termasuk arena judi yang cukup fair. Namun, jika dirasa ada bau-bau mencurigakan, pihak tuan rumah harus turun tangan. Kali ini, Frankie tidak main-main. Dia sangat curiga terhadap Marvin. Bagaimana bisa Marvin menang sangat banyak dalam hitungan jam? Apalagi barusan dia mengalahkan player terbaik di Morgan Casino bahkan di negeri ini. Kau tidak boleh pulang, dengusnya dengan tatapan penuh rasa bertanya. Marvin tidak suka mendapat perlakuan seperti ini. Lepaskan aku atau kasino ini akan terancam. Marvin meronta dari pegangan mereka. Karena tenaga Marvin kuat, akhirnya cengkeraman tangan mereka pun lepas. Marvin merapikan kemejanya dan menegakkan bahu. Aku datang ke sini untuk bersenang-senang, bukan untuk cari ribut, apalagi dengan anggota keluarga Morgan yang terkenal, menyeramkan. Aku harus tahu siapa kau sebenarnya dari gelagatmu. Kau bukan orang sembarangan. Kau bahkan tidak merasa bangga habis menang 80 M. Marvin menyuruh Dea untuk mengamankan semua chip poker itu. Keluar dari sini. Baik, Tuan. Dea pun mengangkut chip yang sangat banyak itu segera. Meskipun pertandingan seru tadi sudah usai, para penonton masih belum pada bubar. Mereka masih penasaran dengan sosok pria serba hitam itu. Namun, karena mereka tampak merusak pemandangan, akhirnya para petugas segera menyuruh mereka untuk menjauh dari lokasi VIP. Di dalam ruangan hanya ada 7 orang. Saat ini, Marvin berada dalam situasi yang sulit karena mendapat intimidasi serius. Meski demikian, dia tidak gugup sama sekali. Dia duduk dengan tenang. Niatku kemari hanya ingin mencari hiburan. Jika aku menang, apa aku salah? Kami tidak melarang siapapun untuk menang, tapi kami masih tidak percaya kau bisa mengalahkan Alvi Negrano. Kau terlalu mendewakannya sehingga beranggapan bahwa dia tidak bakal pernah kalah seumur hidup. Kau harus mengubah persepsi keliru semacam itu. Kau adalah orang pertama yang berhasil mengalahkannya, sebuah kenyataan yang sulit diterima. Marvin Rak tersenyum tipis dan berkata dingin, selain itu, kau sangat menyesali 40 M chip yang hilang itu, bukan? Bagi bisnis gelap seperti ini, duit sebanyak 40 juta dolar sangatlah banyak. Aku tidak tahu butuh waktu berapa hari untuk mengembalikan uang sebanyak itu. Mendapat intimidasi balik. Frankie gelagapan. Dia terbayang, setelah ini dia bakal kena oceh habis-habisan oleh ayahnya, Big Boss Morgan. Sebelumnya, tidak pernah perusahaan rugi lantaran Alvi kalah. Palingan di judi yang lain, pernah mereka rugi 1 juta dolar, dan itu sudah membuat Big Boss Morgan marah besar. Apalagi sampai 40. Jika kau tidak mau membuka rahasia siapa dirimu, kau akan mati sekarang. Ancam Frankie. Kau pasti sering mendengar soal pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga Morgan. Kau mengancam. Sentak Marvin menyeringai. Jadi ini alasan kenapa bisnis keluarga Morgan tidak pernah maju. Kalian tidak memberikan rasa nyaman. Bagi karyawan sendiri, maupun bagi kami para pemain. Aku kecewa dengan bisnis gelap keluarga Morgan.
Apa urusannya denganmu? Tanya Frankie mengerutkan alis, lalu dia meneguk birnya sampai habis 1 gelas penuh. Marvin tidak akan menjelaskan bahwa saat ini R27 Enterprise punya saham sebesar 40% di bisnis kotor ini. Karena perusahaan investasi itu baru menjadi milik Marvin, dia tidak tahu ternyata pemilik sebelumnya mau menginvestasikan duitnya ke bisnis haram. Salah satu alasan lain Marvin ke sini adalah ingin mengecek salah satu bisnisnya. Namun karena kotor, sepertinya Marvin harus mengambil langkah cepat. Dia tidak mau ada duit haram berputar di rekening miliknya. Tidak hanya itu, keluarga Morgan pun kembali mengharapkan dana besar 500 juta dolar dari R27 Enterprise, dan itu pun untuk proyek haram. Oleh karena itu, hiburan hari ini hanya selingan, sebab ada tugas penting yang harus diselesaikan. Bos, izinkan aku memukul wajah orang ini, cetus salah satu dari mereka. Dia sudah mengambil ancang-ancang. Begitu juga yang lainnya. Di kasino ini, darah adalah hal yang biasa. Sudah banyak cerita orang yang patah kaki, perutnya ditusuk, ditembak, kebanyakan karena atas perintah keluarga Morgan. Meski terus diancam, Marvin tak goyah. Wajahnya tidak ada ekspresi takut sedikit pun. Sedikit saja kalian menyentuhku. Selesai, gertaknya dingin. Frankie mengusap kepalanya, mungkin karena pening, tak hal lain selain itu. Karena pening, dia menyalakan rokok. Tarikan pertamanya sangat dalam dan sangat lama. Lalu, kepulan asap kotor itu pun membumbung di bawah lampu putih Reine. Asapnya bergelung tebal seperti awan di siang hari bolong. Jika Frankie salah langkah, dia bakal melihat petir di siang hari bolong itu. Sebenarnya, dia ingin menghabisi Marvin saat ini, tapi ragu-ragu. Dari semua peristiwa yang terjadi dan dilihat dari gelagat Marvin yang santai, makin lama makin ada yang tidak beres. Aku mau keluar. Sesak napasku berada di sini, ucap Marvin lalu berdiri. Namun, dia ditahan keras oleh para penjaga. Duduk, kami belum selesai bicara padamu, orang asing. Marvin mulai tidak nyaman dengan situasi yang ada. Biarkan aku pergi. Aku tidak mau keluarga Morgan malah dapat malu saja. Marvin menatap wajah Frankie lurus-lurus dengan pandangan yang sangat serius. Kesal, Frankie pun mendidih darahnya. Setelah menghembuskan asap rokoknya dengan gusar, dia menjerit, "Bunuh dia, aku ingin dia mati di hadapanku." 3 orang penjaga mengeluarkan pisau kecil dan siap menancapkannya ke bagian dada dan perut Marvin. Frankie berucap tegas, "Sekarang."